Insya Allah semua berjalan dengan baik. Kalau ada tugas lagi seperti ini, Bunda siap atau kapok? Insya Allah saya siap berangkat lagi. Masya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebut di sini tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Ansar. Begitu memuliakan saudaranya Al-Muhajirin dan berikan bagian dari rizki yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada mereka. Walaupun mereka sendiri butuh rizki itu, butuh rumahnya, butuh danganannya, tapi dia selalu bagi-bagi kepada yang lain dan selalu mengutamakan yang lain. Ini sifat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjadi antara Muhajirin dan Ansar. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ila Allah?" Datang satu orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tanya, "Ya Rasulullah, siapa yang orang yang paling Allah cinta dari hamba-hambanya ini?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas." Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling bermanfaat bagi yang lain. Di zaman corona ini, di zaman pandemi ini, kita sendiri butuh mengamankan diri kita. Mau jaga diri kita, mau jaga keluarga kita. Jadi selalu kita jauh dari tempat-tempat penyakit. Pakai masker, cuci tangan, ikut protokol kesehatan. Semua ini demi mengamankan diri sama keluarga kita. Tapi subhanallah, Allah milih berapa hamba-hambanya yang siap tadhiyah dan kurbankan diri untuk berikan manfaat untuk yang lain. Ini keutamaan Islam di zaman ini. Ini yang kita butuh, ini yang kita perlu. Karena banyak dari umat Islam perlu bantuan-bantuan yang lain. Kalau semuanya angkat tangan, siapa yang bantu lagi? Dan ini contoh yang terjadi sama kita di hari ini. Gimana, Habib Amir? Oh ya, Syekh, Masya Allah. Pemirsa, rahimakumullah. Sebelum kami tampil di sini, alhamdulillah semua kami sudah ikut protokol COVID. Kami sudah di-swab dan alhamdulillah semuanya negatif. Hari ini kita ditemani oleh salah seorang ibu. Beliau adalah salah satu petugas di garda terdepan yang rela berpisah dengan keluarganya, bahkan berpisah dengan anaknya yang masih bayi karena demi tugas. Hidup dipertaruhkan, keluarga dia berpisah, padahal dia masih rindu dan punya tanggung jawab di keluarganya. Di saat yang sama, dia maju ke front terdepan untuk bersama para korban COVID. Mari kita ngobrol sama Bunda ya.
Gimana Bunda, sehat? Alhamdulillah Ya, sehat. boleh Abi. Bunda perkenalkan nama Bunda? Perkenalkan, nama saya Yesi. Saya sebagai tenaga keperawatan di Rumah Sakit Wisma Atlet. Iya Bunda, apa sebabnya, apa yang mendorong Bunda? Bunda punya anak, terus apa yang mendorong Bunda untuk berangkat membantu para pasien COVID? Kita sebagai tim medis memang ada sumpah untuk keperawatannya. Jadi dengan adanya kejadian luar biasa seperti ini kan bukan penyakit yang ada di Indonesia, tapi di dunia. Jadi makanya pada saat saya merasa terpanggil untuk ikut merawat pasien-pasien COVID, untuk memotivasi untuk pasien-pasien itu sendiri gitu. Jadi makanya saya merasa terpanggil sebagai tenaga kesehatan. Walaupun memang di satu sisi saya merasa 50%-nya untuk meninggalkan keluarga memang sangat berat. Tapi karena saya sebagai tim medis, saya siap untuk berangkat. Tapi kan Bunda punya anak, ya? Iya. Nggak ada rasa takut berpisah dengan anak? Insya Allah kalau niat kita baik, pasti ada jalannya, Abi. Jadi dengan berangkat itu dengan bismillah, insya Allah dengan menjaga protokol kesehatan, alhamdulillah sampai detik ini diberi kesehatan sama Allah. Jadi makanya pada saat berangkat itu bismillah, niat karena Allah izin. Takut memang tetap ada, tapi karena memang kita sebagai tenaga kesehatan merasa terpanggil, hati nurani kita merasa terpanggil untuk merawat pasien itu. Bagaimana untuk membantu pemerintah dalam menangani COVID secara dunia, ibaratnya Abi. Makanya saya berusaha untuk memilah untuk keluarga, memilah untuk sebagai tenaga keperawatan. Walaupun ada rasa takut dan merasa berat untuk meninggalkan anak yang masih 1 tahun izin. Ayat yang dibacakan oleh Syekh Hussein yang Allah turunkan pada saat itu, Allah sedang menggambarkan bagaimana suasana kehidupan para sahabat. Ada 3 sahabat sehabis sebuah pertempuran, 3 sahabat sama-sama luka parah. Nah, ketika itu masing-masing butuh air. Hanya ada segelas air. Maka ketika dikasihkan pada yang pertama berkata, untuk sahabatku yang kedua aja. Begitu diberikan yang kedua, dia minta yang ketiga aja. Akhirnya air itu pas diberikan pada yang ketiga, mengatakan yang pertama aja dia lebih butuh daripada saya. Akhirnya pas sampai yang pertama, yang meninggal. Dikasih yang kedua, meninggal juga. Yang ketiga, meninggal juga. 3-tiganya mati syahid karena mereka mengutamakan saudaranya. Inilah namanya ithar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Masya Allah. Bunda punya kewajiban memberikan ASI kepada anak. Bagaimana cara Bunda memberikan ASI pada anak? Pada saat itu saya kan dengan memompa izin. Jadi saya mompa ASI, nantinya akan dikirim. Dan itu tetap kita jaga protokol kesehatan pada saat mompa ASI itu biar virus tidak kita bawa untuk sampai ke rumah gitu. Boleh Bunda ceritakan pengorbanan terbesar yang Bunda rasakan selama bertugas? Pengorbanan terbesar dengan meninggalkan anak. Itu ya? Iya, meninggalkan anak. Apalagi pada saat itu saya sempat diisolasi mandiri karena kontak erat. Sebenarnya niat sudah ada untuk berangkat, sudah niat untuk bekerja. Tidak taunya pada saat saya di tempat, ternyata saya tidak langsung bekerja karena kontak erat. Jadi saya harus diisolasi mandiri. Dan di saat itu saya merasa benar-benar shock, sedih, semua campur aduk. Karena niat bekerja, meninggalkan anak, keluarga, tapi kenapa saya di sini hanya makan, tidur, dan hanya isolasi mandiri? Itu yang membuat saya terpukul pada saat itu. Terus di saat di sana itu saya benar-benar gimana saya harus mengoping diri saya supaya saya tidak drop kondisi pada saat itu. Ada komentar-komentar nggak dari teman-teman atau kerabat, misalnya nih, ini gimana sih ibu nggak tahu diri, punya anak kecil ditinggalkan, apa sih yang dicari, misalnya ada komentar-komentar nggak? Ada, Abi. Komentarnya, kalau saya sih kalau jadi kamu saya tidak akan berangkat.
kan anak masih 1 tahun. Satu sisi lagi kayak keluarga, adik-adik Abi. Kak, ngapain sih ikut Kak? Kata gitu. Itu kan pertaruhannya nyawa. Di rumah ada orang tua yang udah usianya lanjut dan anak masih 1 tahun. Apa nanti nggak beresiko? Kata gitu. Ya emang sih, makanya itu yang membuat saya pada saat berangkat itu antara berangkat dan tidak berangkat. Apa yang saya pilih? Tapi keputusan Bismillah, saya akan tetap berangkat untuk ke Wisma Atlet. Setelah saya berangkat, insya Allah dengan menjaga protokol kesehatan, dengan memakai APD tidak sembarangan, insya Allah semua berjalan dengan baik. Kalau ada tugas lagi seperti ini, Bunda siap atau kapok? Insya Allah saya siap berangkat lagi. Masya Allah. Siap. Apa hikmah yang Bunda dapatkan? Sesuatu kepuasan tersendiri, kita bisa merawat pasien Allahu sampai pasien itu bisa sembuh kembali dan Allahu berkumpul bersama keluarga. Allahu Akbar. Saudaraku rahimakumullah, Bunda mengatakan bahwa aku merasa bahagia ketika aku berhasil mengantarkan pasien bisa sehat kembali. Inilah yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Orang yang berhasil menyelamatkan nyawa seseorang sampai dia hidup kembali, maka dia pahala seperti menghidupkan semua manusia di muka bumi. Allahu Akbar. Dahsyat sekali. Sebuah hadis yang tadi Syekh sampaikan bahwa habbun nas ilallah, paling mulianya manusia, paling dicintainya manusia di sisi Allah adalah anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat bagi orang lain. Inilah pelajaran dari Bunda hari ini. Kita sangat merasakan betapa indah sekali hidup seperti ini. Syekh, ada tambahan komentar Syekh? Ya, subhanallah. Menarik sekali kata Bunda. Berkali-kali, ya bismillah, ya bismillah, ya bismillah, lillah. Memang orang mukmin itu kelebihannya. Dia yakin semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia lakukan, kembali kepada Allah. Itu yang doa keluar rumah, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi ya, COVID-nya ada, penyakitnya ada, wabaknya ada. Tapi Allah yang maha besar. Allah yang maha lindungi kita. Kita bertawakal ala Allah. Ikut protokol kesehatan, tapi yakinilah, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ada Allah di sini. Kita terasa aman karena selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.